Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mama Papa, siapa sih di sini yang panik ketika ada anak yang demam di rumah? Tunggu dulu, demam itu bukan hal yang menakutkan loh yang terjadi dalam anak. Justru demam merupakan proses normal tubuh untuk melawan infeksi yang ada di dalam tubuh anak. Nah, demam dikatakan terjadi di anak ketika diukur dengan termometer suhunya adalah lebih dari 37,5 derajat Celcius yang diukur di lipatan ketiak anak. Terus, dulu siapa ya yang ngompres dingin ketika anak demam? Nah, itu adalah hal yang salah, Mama Papa. Kenapa? Karena dengan mengompres dingin pada anak bisa menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah, sehingga aliran nutrisi dan oksigen akan tidak lancar di dalam tubuh anak. Yang kedua, dengan mengompres dingin bisa merangsang produksi panas pada anak. Dan yang ketiga, dengan kompres dingin justru bisa menghalang pengeluaran panas di dalam tubuh anak. Terus, apa yang harus dilakukan ketika anak demam? Yang pertama, jangan panik. Dan yang kedua, ingat 3 langkah ini. Yang pertama adalah memberikan kompres hangat pada anak. Yang kedua, memberikan obat penurun panas. Dan yang ketiga, memberikan alternatif ibuprofen pada anak. Kompres hangat bisa diberikan di area lipatan paha, ketiak, dan juga dahi di anak. Kompres hangat bisa diberikan selama 10 hingga 15 menit. Jangan menunggu kompresnya sampai dingin ya. Lalu fungsinya sendiri adalah 1. Bisa meningkatkan aliran darah, sehingga nutrisi dan oksigen bisa mengalir ke seluruh sel dan jaringan tubuh secara lancar. Dan yang kedua, bisa menginduksi vasodilatasi perifer, sehingga bisa meningkatkan pengeluaran panas tubuh lebih cepat. Dan yang kedua adalah memberikan obat penurun panas. Ada satu obat yang pasti Mama Papa tahu nih untuk menurunkan panas di dalam tubuh anak, yaitu paracetamol. Paracetamol adalah lini pertama yang menjadi obat ketika anak demam dan juga nyeri. Paracetamol bisa diberikan ketika anak berusia lebih dari 3 minggu. Yang kedua, paracetamol bisa diberikan sesuai dosisnya setiap 4 jam. Yang ketiga, kita harus menunggu 15 menit terlebih dahulu setelah minum paracetamol baru memberikan susu atau menyusui anak. Dan yang keempat adalah setelah 30 menit hingga 1 jam baru ukur kembali suhu anak, dan yang berikutnya ukur suhu tubuh anak setiap 2-3 jam. Yang ketiga adalah memberikan alternatif ibuprofen. Ibuprofen ternyata tidak boleh loh diberikan secara sembarangan pada anak karena bisa menyebabkan iritasi lambung pada anak. Ibuprofen hanya boleh diberikan ketika suhu anak lebih dari 39 derajat Celcius. Lalu, kapan sih anak harus dibawa ke dokter ketika demam? 1. Anak yang berusia kurang dari 3 bulan. Yang kedua, anak usia 3-36 bulan yang mengalami demam 3 hari terus-menerus dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius. Yang ketiga adalah demam yang terjadi di seluruh usia anak ketika suhunya lebih dari 40 derajat Celcius. Yang keempat, anak dengan riwayat kejang demam dan penyakit kronis. Yang kelima, demam disertai dengan beberapa penyerta berikut. 1. Demam dengan ruam atau bintik keunguan. 2. Demam dengan susah nafas. 3. Demam dengan kondisi anak yang susah dibangunkan. 4. Demam dengan bibir, lidah, dan kuku yang kebiruan. 5. Demam dengan gelisah dan menangis terus-menerus pada anak. Dan yang keenam adalah demam disertai nafsu makan dan minum yang turun ketika anak demam. Lalu, hindari perabaan tangan ketika anak demam, karena perabaan tangan dengan tangan yang dingin akan menyebabkan anak seolah-olah demam. Terus, apa sih yang harus diperhatikan orang tua ketika anak demam? Yang pertama adalah memperhatikan aktivitas anak secara umum. Apakah anak masih bisa bermain, bersosialisasi dengan teman atau keluarganya? Yang kedua, apakah anak makan dan minumnya masih baik? Dan yang ketiga, orang tua harus memperhatikan buang air kecil anak ketika demam, terlebih setiap 3-4 jam. Nah, itu dia manajemen demam pada anak. Gampang kan? Dan gak perlu panik karena demam tadi sebagai fungsi normal tubuh untuk melawan infeksi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!